Karena that's a bit bullshit kalau kalian cuma percaya sama passion, apa yang akan terjadi. Pokoknya kalian percaya aja, oh ya udah aku tes aja, nanti terjadilah. No, hidup nggak kayak gitu guys. Oke, di debat kita nggak cuma belajar berbahasa Inggris, berdebat sama teman, tapi ada topik yang memang kita bahas. Jadi misalnya kayak aku anak manajemen, bisa belajar tentang criminal justice system, bagaimana sistem peradilan pidana yang harus dilakukan saat orang-orang melakukan tindak kriminal gitu-gitu loh. Misalnya kayak Ferdian Paleka itu yang ngasih sampah ke Transpuan, itu sebenarnya kita bisa perdebatkan apakah penjara itu tempat terbaik untuk dia sebagai form of punishment, sebagai bentuk hukuman kayak gitu. Mungkin yang positif bilang iya itu tempat terbaik supaya dia jera, tapi negatif bisa bilang enggak, itu bukan tempat terbaik. Kalau memang untuk buat dia jera ya gampang, dicambuk aja dia sampai sakit gitu. Tapi kayak kita harus mikirin masa depan dia, kita harus mikirin sebenarnya yang paling penting apa dari sistem hukuman, apakah itu perlindungan untuk korban, apakah itu bentuk rehabilitasi yang tepat untuk dia, apakah in the future dia nggak akan ngelakuin hal yang sama. Jadi kayak gitu, bayangin anak manajemen bisa belajar hukum, it's really nice. Makanya aku langsung klik gitu kan, jadi pengen belajar debat lagi. Nah, untuk kompetisi pertama aku itu sama Maini Rizky. Jadi kalian nanti aku akan buat linknya di bawah ini. Dia juga punya YouTube, silahkan subscribe. It's really cool mom in England. Jadi di kompetisi pertama aku di luar Jawa, kita ikut Asian English Olympic. Bayangin, itu lomba se-Asia di BINUS. Kita anak-anak Coro dari Medan, yang anak Belawan, oh my god, dan dia anak Marelan waktu itu kalau nggak salah, belum tinggal di Karya. Jadi kita ikut lomba debat bahasa Inggris cuma karena kita yakin kita bisa dapat pengalaman di sana, dan at the end of the day pengalaman kita bisa kita bagikan untuk kampus, dan kita bisa buat klub lah waktu itu kita janjiin. Jadi setiap aku ikut lomba debat, aku akan janjiin sesuatu. Aku kayak punya proposal yang aku propose ke kampus aku. Kalau misalnya kalian ikutkan aku ini, selain kalian akan dapat prestige dan nama, kalian akan dapat apa in the future, dan sifatnya harus konkret dan real. Jadi waktu itu aku bangun English Club di kampus aku, makanya ada Novita, terus ada Bang apa gitu, aku lupa. Jadi kita terus berusaha untuk meyakinkan kampus kalau kita itu worth it, karena kita dikirim keluar Medan, karena ongkos pesawat udah berapa, belum hotel, belum makan, belum lagi nanti kalau misalnya ada sesuatu kayak misalnya sakit atau apa segala macam lah. Jadi sampai di situ aku ikut sama Maini Asian English Olympic. Ini belum dibayarin pemerintah, ini masih dibayarin sama kampus. Sampai akhirnya kita ada seleksi kampus untuk ikut National English Polytechnic, National English Debate Polytechnic, atau NPO, National Polytechnic English Olympic, waktu itu di Tual. Kalian tahu Tual itu adalah Maluku Tenggara, itu adalah kota dan provinsi terjauh yang pernah aku datangi saat ini. Ini ada fotonya di sini ya. Jadi kita ada seleksi, akhirnya sekampus, akhirnya aku terpilih, dan itu juga aku dibayarin kampus untuk ikut lomba National Polytechnic English Olympic di Tual waktu itu, dan kita waktu itu end up being juara 2. Terima kasih Tual, terima kasih Kak Marina, terima kasih Winenda, teammate aku. Kita itu, aku masih ingat banget, kita orang-orang kuliah, kita latihan, kita minta izin sama dosen, kita bahkan makannya cuma burger, kita makannya cuma keripik pisang. Pokoknya kita latihan, kita cari sparring supaya kita bisa tampil terbaik di Tual, karena itu pesawatnya mahal banget. Itu kita 4 kali transit kalau nggak salah aku, 3 kali ya. Jadi dari Medan ke Jakarta dulu, Jakarta ke Makassar 4 kali, Makassar ke Ambon, dari Ambon ke Tual. Itu perjalanan 1 hari 1 malam. Ya Allah, itu one of the best journey ever in my life. Kalau misalnya aku punya uang, aku pengen ke Tual lagi sih, karena pantainya bagus banget, orang-orangnya ramah-ramah banget. Awalnya aku sedikit takut sih, mungkin makanannya nggak cocok di aku, karena orang Medan punya taste makanan yang emang jauh lebih spicy, lebih tasty lah ketimbang orang-orang yang di luar Medan. Tapi akhirnya enggak kok, enak-enak aja. Dan aku end up being juara 2 di sana. Itu aku lomba debat di Tual.
Dan ini pertama kalinya aku dibayarin pemerintah. Aku ikut lomba National University Debating Championship di Bali. Jadi setelah pulang dari Tual, aku berangkat lagi ke Bali. Cuma prosesnya panjang yang waktu aku mau lolos ke Bali itu. Jadi ada proses dimana aku muntah-muntah karena aku kalah waktu itu. Jadi kayak, you know, kalau kalah pressure-nya tinggi ternyata. Karena teman-teman aku tuh keren-keren banget sih debatnya. Kayak aku belum ada apa-apanya lah. Cuma aku percaya aja, yakin kalau misalnya aku udah ngelakuin hal yang terbaik, kalau udah ada support dari Kak Marina sebagai tim aku waktu itu, teammate aku waktu itu, kita akhirnya end up being juara 2 juga. Jadi I've never been really champion anyway. Cuma aku juara 2 dan aku akhirnya ke Bali. Dan di Bali aku satu-satunya tim Sumatera yang berhasil masuk 16 besar. Dan dari semua kopertis yang ada di Sumatera, aku pembicara terbaiknya. Dan thanks God waktu itu ada dapat stamp of validation. Ngerti nggak sih kalian kalau misalnya kita udah ikut lomba kompetisi di luar Medan, kita punya validasi bahwasannya kita bisa ngejuri, kita bisa nge-coach. Nanti di di episode 3 aku akan ngejelasin kalian setelah aku pulang dari Bali, itu hidup aku benar-benar berubah. Aku nge-coach sana sini, aku jadi juri, the king of adjudicator di Medan. Orang-orang percaya kalau orang-orang suka sama the way I judge them. Dan itu juga salah satu yang membekas di hidup aku, gimana aku bisa punya murid-murid, gimana aku bisa in touch sama mereka. Aku sayang sama mereka, bukan cuman antara teacher and student, bukan antara orang-orang yang aku ajari, tapi juga aku punya intensity yang intens, yang deket banget, yang connected gitu loh sama mereka. And I really love them, meskipun aku nggak tahu mereka tetap sayang sama aku atau enggak. Tapi pokoknya aku akan ngelakuin apapun untuk mereka, apapun dalam artian kayak meskipun aku dari Belawan dan aku harus ngajar ke Harapan, itu sekitar 30 kilo naik motor, hujan-hujanan aku lalui supaya mereka bisa di coach sama Reza Syahdan. Dan ya meskipun akhirnya at the end mereka lulus tuh National School Debating Championship, dan aku udah senang kayak gitu. Tapi itu nanti akan aku jelasin di episode 3 ya, tentang how the way I coach, why coaching itu very important in my life. Kayak itu tuh pakai tangisan, pakai darah, menempuh badai. Nanti yang jelas di sini aku udah jelasin ke kalian kalau akhirnya aku lulus tuh bukan lulus, terbang ke Bali kayak gitu kan. Dan setelah terbang ke Bali, aku banyak sih perjalanan lainnya ya. Aku juga terbang ke Batam, aku terbang ke mana ya untuk lomba Surabaya, aku terbang ke mana lagi ya, banyak, Jakarta beberapa kali, ada pernah ke Riau, ke Padang, dari Medan semuanya. Tapi nggak cuma jadi debater sih, jadi adjudicator juga. Dan itu semua dibayarin bukan pakai uang aku, gitu ceritanya. Jadi jadi yang bisa aku sampaikan ke kalian setelah aku lulus beasiswa dan terbang dibayarin pemerintah ini, kalian di luar sana, pertama coba kenali diri kalian. Karena banyak orang yang sebenarnya mereka nggak tahu mereka tuh kuatnya di mana, mereka tuh nggak tahu mereka tuh pintarnya di mana. Apakah di matematika, apakah di olimpiade biologi, apakah di olimpiade astrologi. Ya mereka sebenarnya masih mencari jati diri, and it's really fine untuk mencari jati diri. Cuma harus ada satu kemampuan yang memang kalian asah untuk kalian bawa sebagai pegangan kalian, kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian udah punya satu hal yang fokus, nah dari hal yang fokus ini itu bisa merubah hidup kalian. Misalnya kayak dari debat bahasa Inggris ini bisa buat aku jadi kenal sana, kenal sini, orang-orang yang aku jumpai, orang-orang hebat, profesor. Kayak aku jumpa sama Mem Zulfa di SMA Negeri 3 yang ngasih aku kesempatan juga bisa jadi coach di SMA Negeri 3. Aku jumpa sama Pak Ser Suwito yang bisa ngasih aku kesempatan ngajar di SMA Harapan, SMA Negeri 4. Aku jumpa Mas Ser Beni waktu itu. Terus aku jumpa sama Ser Huliman, aku ngajar SMA Wahidin, kayak gitu-gitu. Dan aku sangat senang banget karena debat bahasa Inggris ini udah merubah hidup aku, like totally. Jadi buat teman-teman di luar sana, that's all my video. Thank you so much. Sampai jumpa di episode 3. Di episode 3 aku akan ngejelasin gimana sih aku ngejalani hidup
di apa namanya, di saat aku kuliah dan aku nggak kerja apa-apa. Dan aku kerja sih, cuman maksudnya aku nggak dinafkahi sama orang tua. Aku tinggal sama cuma mama aku waktu itu waktu saat aku kuliah. Jadinya aku harus berjuang, jadi aku akan menceritakan di episode 3 gimana cara aku berjuang sambil kuliah. Aku ngajar di sana sini, aku nge-coach di sana sini, aku ngajar di IEC International Education Center, aku ngajar di XYZ, dan itu waktunya juga rapet-rapet ya. Aku kuliah dari pagi sampai sorenya aku langsung ngajar ke XYZ, terus siang kalau aku kosong kuliah aku ngajar di IEC, terus kayak gitu-gitu. Aku menjalani hidup lompat dari Belawan ke Medan lagi, ke Belawan lagi, dan itu jaraknya semua jauh. Aku pakai motor waktu itu, dan banyak hal lah, aku ketemu banyak budaya, banyak suku. Aku juga belajar bahasa Hokkien karena banyak banget etnis Tionghoa yang aku ajari. Lu Maikong tenang Wah pun bawa bempe lah. Nanti aku ngejelasin di episode 3 apa sih hal-hal lucu yang bisa aku share ke kalian, apa sih hal-hal yang bisa memotivasi kalian. Yang penting untuk saat ini di episode 2, yakin sama kemampuan kalian, asah terus, belajar terus, karena orang-orang di luar sana itu nggak diam untuk mendapatkan mimpi mereka. Orang-orang di luar sana berjuang mati-matian, dan orang-orang di luar sana itu ada yang nggak tidur untuk mewujudkan mimpi mereka. Jadi kalau kalian cuma duduk diam di rumah, ketawa-ketawa, hahaha, main sama temen, dijemput, keren, nggak pulang ke rumah, cuman teman-teman aja, sana sini ikut temen, no, tinggalin itu semua. You have to be focused. Kalian harus fokus, dan intinya gimana cara kalian bisa punya value lah di hidup kalian dan juga di hidup orang lain. Dan aku akan cerita juga betapa sedihnya aku waktu di semester 4 mama aku meninggal, dan itu salah satu the tipping point of my life, dimana aku benar-benar ngerasa life is unfair, God is not exist, kayak gitu, di episode selanjutnya. Thank you so much yang udah mau dengerin. Please comment, subscribe, dan like di bawah ini apapun yang mau kalian tanyain terkait sama beasiswa, sama lomba debat bahasa Inggris aku, perjuangan aku debat bahasa Inggris, belajar mati-matian, kompetisi sampai muntah-muntah, nangis, berdoa sekuat tenaga, dan akhirnya aku bisa jadi juara dan lomba debat ke nasional, kayak gitu. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Kalau misalnya aku nggak males dan ada niat untuk ngelanjutin episode 3, aku akan upload episode 3 secepatnya. Dadah!